Malam itu, diskotik merah, sebuah klub malam mewah di pusat kota, penuh sesak dengan suara musik elektronik yang menggema, dan cahaya berwarna-warni yang berputar-putar memenuhi ruang. Pesta itu tampak seperti malam biasa, penuh dengan pemuda-pemudi yang mencari hiburan, melupakan kegelisahan dunia di luar sana. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang menyelimuti udara dengan ketegangan yang tidak tampak oleh mata biasa. Di antara keramaian, ada sekelompok pemuda yang baru saja memasuki klub tersebut. Mereka adalah bagian dari geng anak muda yang dikenal dengan nama Purnama. Meskipun dikenal sebagai kelompok yang cukup berani, malam ini mereka terlihat lebih murung, seolah ada sesuatu yang mengusik mereka. "Hei, gue rasa ada yang gak beres di sini," ujar Andi, salah satu anggota Purnama, sambil melihat sekeliling. "Coba kalian perhatiin, di sini kayak ada yang ngeliatin kita terus." Dedi, teman Andi, tertawa kecil. "Kamu kebanyakan nonton film horor, Andi. Kita kan di klub, mana ada yang peduli sama kita." Namun, Andi tidak bisa menepis perasaan aneh yang menggerogoti dirinya. Ia melihat sekelompok orang berpakaian gelap yang berdiri di sudut ruangan, mata mereka tajam dan penuh kekuatan, seolah menanti sesuatu. Andi berusaha mengalihkan perhatian, mencoba menikmati malam, tetapi tidak bisa menghindari pandangan mereka yang terus mengikuti gerak-geriknya. Tiba-tiba, sorakan keras terdengar, menggema memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada panggung utama di mana seorang DJ terkenal tengah menghidupkan suasana. Namun, saat musik mencapai puncaknya, kilatan cahaya yang terlalu terang menyebabkan kegaduhan. Ketika lampu kembali menyala, keadaan berubah drastis. Di lantai dansa, terdapat tubuh tergeletak tak bernyawa, darah menggenang di sekitar tubuh tersebut. Pesta yang awalnya penuh semangat, berubah menjadi kekacauan. Orang-orang mulai berlarian, panik, mencari tempat berlindung, tetapi entah dari mana, bayangan gelap muncul dari setiap sudut. Tubuh-tubuh yang bergelimpangan tidak hanya tampak mati, tetapi seperti dicabik-cabik dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Andi dan Dedi saling memandang. Keduanya tahu, malam ini bukanlah malam biasa. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Keadaan di diskotik merah setelah tragedi itu menjadi sangat kacau. Korban yang tewas tidak hanya berjumlah banyak, tetapi cara mereka mati sangat mengerikan. Polisi yang pertama kali tiba di lokasi disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Di lantai dansa, darah menggenang di seluruh penjuru, dan tubuh-tubuh korban ditemukan dengan luka-luka yang sangat mengerikan, seolah-olah mereka telah disiksa oleh kekuatan yang lebih besar daripada manusia biasa. Anggota polisi yang ada di tempat itu tampak kebingungan. Mereka tidak menemukan senjata tajam atau senjata api yang bisa menjelaskan keparahan luka-luka yang dialami korban. Bahkan, ada beberapa tubuh yang tampaknya dicabik-cabik dengan kekuatan yang luar biasa, seperti ada tangan besar yang mengoyak tubuh mereka. Tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban, yang lebih mencurigakan. Semuanya tampak begitu cepat, begitu brutal, dan begitu terorganisir, seolah-olah ada kekuatan jahat yang mengendalikan semuanya. Polisi mengamankan lokasi dan mulai mewawancarai saksi-saksi yang selamat. Siti, seorang wanita muda yang baru saja datang ke klub tersebut bersama teman-temannya, adalah salah satu saksi mata yang terlihat masih terkejut dan sangat ketakutan. Saat diwawancarai, suaranya gemetar, dan ia hampir tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat dengan jelas. "Ada sesuatu yang sangat aneh," kata Siti, matanya yang besar tampak kosong. "Kami sedang menari, tiba-tiba lampu di klub menyala terang sekali, dan setelah itu, semuanya berubah. Ada bayangan gelap yang muncul, lebih seperti sesuatu yang besar dan mengerikan, dan sebelum kami bisa berlari, orang-orang mulai berteriak dan darah berceceran di mana-mana." Polisi mencatat kata-kata Siti, namun tidak ada yang tampak dapat memberikan penjelasan lebih jauh. Siti tidak bisa mengingat siapa yang menyerang, apa yang terjadi, atau bagaimana ia bisa selamat. Satu-satunya hal yang bisa ia pastikan adalah bahwa itu bukanlah tindakan manusia biasa. Sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat telah terjadi malam itu. Namun, saat ditanya lebih lanjut, Siti menjadi semakin bingung dan takut. Dan akhirnya ia dibawa pergi untuk mendapatkan perawatan.
Selain Siti, ada beberapa orang yang selamat dari kejadian itu. Namun, mereka tampak begitu trauma dan bingung. Bahkan beberapa di antaranya mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan dari pihak berwajib. Ada yang mengaku melihat sosok misterius di balik bayangan gelap itu. Namun ketika mereka diminta untuk menggambarkan sosok tersebut lebih lanjut, kata-kata mereka selalu tidak jelas. Beberapa bahkan mulai mengatakan bahwa mereka merasa ada sesuatu yang mengikutinya, meski mereka berada di tempat yang jauh dari diskotik merah. Penyelidikan mulai memasuki babak yang penuh kebingungan. Polisi tidak bisa menemukan petunjuk yang berarti tentang siapa yang bertanggung jawab, atau apa yang sebenarnya terjadi di klub tersebut. Hasil autopsi terhadap tubuh-tubuh korban pun membingungkan. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh para korban tidak dapat dijelaskan dengan cara konvensional. Tidak ada luka tusukan, luka tembakan, atau benda tajam yang ditemukan. Sebaliknya, beberapa korban terlihat seperti tercabik-cabik, dengan luka yang sangat dalam, seolah-olah ada sesuatu yang mengoyak tubuh mereka dari dalam. Hal itu memaksa penyelidik untuk berpikir lebih jauh. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti yang tidak biasa. Salah satu petunjuk pertama yang ditemukan adalah sebuah simbol misterius yang terlukis di pintu belakang klub, yang tampak seperti lukisan darah. Simbol itu menggambarkan sepasang tangan terbuka, dengan jari-jari yang terulur seolah mengundang sesuatu untuk datang. Selain itu, simbol itu juga menggambarkan semacam lingkaran dengan garis-garis yang saling berhubungan, memberi kesan adanya sesuatu yang terhubung di dalamnya. Penyelidik senior yang menangani kasus ini, Detektif Rudy, merasa bahwa kejadian ini lebih dari sekadar kekerasan biasa. Ini tidak normal, katanya pada rekannya saat sedang memeriksa simbol tersebut. Simbol ini bukan sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya. Ini lebih seperti sesuatu yang berkaitan dengan ritual kuno atau kultus. Rudy mengingatkan pada rekannya bahwa banyak kasus misterius yang pernah terjadi di kota ini yang melibatkan simbol-simbol seperti ini. Simbol-simbol yang terlihat seperti seruan untuk entitas atau kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Kultus-kultus kuno yang memuja dewa-dewa atau makhluk gaib, dengan ritual pengorbanan, bisa saja terlibat dalam kejadian ini. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam. Meskipun semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak teka-teki yang muncul. Selain penyelidikan resmi, ada juga rumor yang beredar di kalangan penduduk kota. Beberapa orang mulai berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum tragedi itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh pada malam hari yang datang dari klub tersebut. Suara seperti teriakan atau bisikan yang datang dari tempat yang tidak terlihat. Ada juga yang mengaku melihat bayangan gelap yang tampaknya bergerak tanpa ada orang yang terlihat. Semakin banyak orang yang berbicara, semakin sulit untuk menentukan mana yang bisa dipercaya dan mana yang hanya gosip semata. Di antara mereka yang mulai merasa ada sesuatu yang salah adalah Andi dan Dedi, anggota geng Purnama yang menjadi saksi hidup dalam tragedi itu. Setelah peristiwa mengerikan yang menimpa mereka, keduanya merasa sangat terguncang. Mereka berdua merasa terikat dengan kejadian malam itu, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Andi merasa bahwa kematian Rico, teman lama mereka yang juga ikut berada di klub pada malam itu, tidak hanya kebetulan. Rico adalah orang yang sangat dekat dengan mereka, dan Andi merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menyebabkan temannya itu harus mati dengan cara yang begitu mengerikan. Ini tidak mungkin hanya kebetulan, Dedi, kata Andi suatu malam saat mereka duduk di kedai kopi setelah acara pemakaman Rico. Aku merasa Rico mati karena sesuatu yang kita nggak tahu. Ada yang lebih besar yang terlibat dalam semua ini. Dedi hanya terdiam, tampak ragu. Namun, ia tahu bahwa Andi benar. Ia merasakan sesuatu yang sangat gelap sedang mengintai mereka, dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi sejak malam itu. Mereka berdua merasa seolah-olah dibuntuti oleh bayangan gelap yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan. Setiap malam, saat mereka mencoba tidur, mimpi buruk terus datang, mengguncang mereka dengan gambaran-gambaran darah dan bayangan mengerikan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berusaha untuk melupakan malam itu. Tetapi perasaan aneh dan ketegangan yang terus berkembang membuat mereka merasa terjebak dalam suatu lingkaran yang tak bisa mereka jelaskan. Andi akhirnya memutuskan untuk kembali ke diskotik merah, tempat semua ini dimulai.
Ia merasa bahwa hanya di sana mereka bisa menemukan jawaban. Namun, begitu mereka mendekati klub yang sekarang telah ditutup dan terlantar, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Keadaan sekitar tampak sangat berbeda, seolah ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, sesuatu yang menunggu mereka di dalam. Keheningan yang melingkupi tempat itu terasa begitu berat, dan Andi bisa merasakan sebuah aura kegelapan yang menutupi seluruh klub. Andi dan Dedi berdiri di depan pintu belakang klub, tempat simbol misterius itu ditemukan. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam, tahu bahwa jawaban yang mereka cari mungkin akan membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Setelah malam yang penuh ketakutan itu, Andi dan Dedi merasa dunia mereka telah berubah selamanya. Setiap detik yang berlalu, mereka merasakan kegelapan yang semakin menyelimuti diri mereka, sebuah bayangan yang selalu mengintai, siap menelan mereka kapan saja. Kehidupan mereka yang sebelumnya biasa saja kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Setiap sudut kota, setiap suara yang mereka dengar, bahkan setiap langkah yang mereka ambil, terasa seperti jejak menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Malam itu, setelah kembali dari diskotik merah yang tertutup dan terlantar, Andi duduk di kamarnya, memandangi bayangan yang bergoyang-goyang di dinding. Sesekali, angin malam berhembus kencang, menggerakkan tirai jendela. Namun itu tidak mengusir perasaan cemas yang terus menggerogoti dirinya. Perasaan itu semakin kuat seiring waktu, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengintai dirinya. Ia mencoba tidur, berharap bahwa kelelahan fisik dapat mengusir ketegangan mental yang terus menghantuinya. Namun, setiap kali matanya terpejam, mimpi buruk yang sama kembali datang, dan kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Andi berada di diskotik merah. Suasana malam itu gelap, tetapi lampu-lampu neon berwarna merah menyala dengan terang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut ruangan. Lantai dansa yang biasanya dipenuhi orang-orang yang berpesta kini kosong, dan darah menggenang di seluruh ruangan, menciptakan sebuah pemandangan yang mencekam. Di tengah-tengah ruangan, ia melihat tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa, dan di atas mereka berdiri sebuah bayangan besar, sebuah entitas yang tampaknya lebih besar dari manusia, dengan mata yang berkilat gelap, memancarkan kebencian yang tak terkatakan. Bayangan itu menatap Andi dengan tajam, dan suaranya menggema di seluruh ruang. "Kamu tahu kenapa kami mati, bukan? Kalian tidak bisa lari dari takdir." Bisik suara itu, menggetarkan seluruh tubuh Andi. "Kamu yang menghidupkan kemarahan kami, kamu yang membiarkan kami mati, dan sekarang saatnya kamu membayar." Dengan satu gerakan cepat, bayangan itu melesat ke arah Andi, dan ketika Andi merasa akan diserang, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan jantungnya berdetak keras seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, perasaan cemas itu tetap ada. Mimpi itu bukan hanya sebuah mimpi. Andi merasa bahwa ia telah dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Pagi berikutnya, Andi menceritakan mimpi itu kepada Dedi. Dedi mendengarkan dengan cermat, meskipun ia juga merasa ketakutan yang sama. Sejak malam itu, ia juga mengalami mimpi yang mengganggu, dan rasa takut itu tidak pernah benar-benar pergi. "Andi, gue juga ngerasain hal yang sama," kata Dedi dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang salah. Gue nggak bisa tidur nyenyak, dan tiap kali gue bangun, rasanya ada yang ngikutin gue." Mereka berdua merasa bahwa sesuatu yang jahat mulai mengejar mereka, dan mimpi buruk mereka adalah peringatan akan apa yang akan datang. Namun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika mereka lari, apakah itu akan menyelamatkan mereka? Atau apakah itu hanya mempercepat takdir yang sudah ditentukan? Mereka memutuskan untuk kembali ke diskotik merah, meskipun mereka tahu betul bahwa itu adalah langkah berbahaya. Namun, dalam hati mereka merasa bahwa hanya dengan menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa menghentikan semua ini. Jika mereka bisa mengungkap misteri ini, mungkin mereka bisa mengakhiri kengerian yang telah dimulai. Pukul 10 malam, Andi dan Dedi kembali ke tempat yang telah mengubah hidup mereka.
Diskotik merah kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Gedung itu terlantar, dengan pintu yang terkatup rapat dan dinding yang dipenuhi oleh coretan-coretan tak jelas. Suasana di sekitar klub sangat sepi, seolah-olah dunia telah meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Hanya angin malam yang mengerang, membawa hawa dingin yang mengiris kulit. Andi menatap pintu klub yang tertutup. Di sana, ia bisa melihat simbol misterius yang terlukis di atas pintu belakang. Simbol tangan terbuka, seolah memanggil sesuatu yang besar untuk datang. Ini adalah tempat yang sama, Dedi. Tapi rasanya berbeda, kata Andi, suaranya bergetar. Dengan hati-hati, mereka memasuki klub itu. Begitu memasuki ruangan, mereka disambut oleh kegelapan yang hampir total. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang mencekam. Andi merasa sesuatu yang berat menyelimuti ruangan itu. Seperti ada banyak mata yang mengawasi setiap gerak mereka. Perlahan, mereka berjalan menuju panggung tempat tragedi itu dimulai. Setiap langkah mereka terdengar sangat keras di kesunyian malam. Di tengah-tengah ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas lantai. Buku itu tampak sudah sangat usang, dengan sampul yang hampir terkelupas. Ketika Andi membuka buku itu, ia menemukan halaman-halaman yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan gambar-gambar yang tidak bisa dimengerti. Halaman-halaman itu tampaknya merupakan petunjuk untuk sebuah ritual kuno. Ritual yang melibatkan darah dan pengorbanan. Sebuah ritual, kata Andi, suaranya terkejut. Ini adalah cara mereka membangkitkan sesuatu. Sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Dedi yang berdiri di sampingnya membaca salah satu halaman yang terungkap. Tulisannya sangat asing, namun mereka bisa merasakan bahwa ini bukan sembarang ritual. Ini bukan sekadar kultus biasa, kata Dedi dengan suara bergetar. Ini lebih besar dari itu. Mereka mencoba membangkitkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih jahat dari apapun yang kita tahu. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Andi dan Dedi terlonjak, hampir jatuh karena ketakutan. Suara itu datang dari belakang mereka, dari arah panggung. Mereka berbalik dan melihat bayangan hitam bergerak cepat menuju mereka, semakin mendekat dengan kecepatan yang mustahil. Bayangan itu semakin besar, semakin gelap, dan semakin mengerikan. Dedi hampir tidak bisa bernapas saat melihat apa yang muncul di hadapan mereka. Itu bukan manusia. Itu lebih seperti makhluk dari kegelapan, dengan mata yang menyala merah dan tubuh yang tampak terbuat dari bayangan gelap yang bergerak tanpa batas. Makhluk itu berdiri di depan mereka, menghadap mereka dengan wajah yang penuh amarah dan kebencian yang sangat dalam. Ketika kalian membuka pintu itu, suara itu bergema, kalian telah memanggil kami. Kalian telah membebaskan kami. Dan sekarang, kami akan membalas dendam. Bayangan itu bergerak, dan tubuh Andi dan Dedi terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka berusaha melarikan diri, namun tubuh mereka seperti terkunci di tempat. Jantung mereka berdetak semakin cepat, dan mereka tahu, mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Namun, saat bayangan itu semakin dekat, sebuah suara lain terdengar, kali ini lebih pelan namun penuh harapan. Jangan takut, selesaikan apa yang telah dimulai. Suara itu datang dari dalam diri mereka. Suara dari arwah-arwah yang telah mati dalam tragedi itu. Arwah yang telah menjadi bagian dari bayangan gelap. Mereka tahu bahwa untuk menghentikan kebangkitan kegelapan ini, mereka harus menghadapi apa yang telah terjadi dan menebus dosa mereka. Arwah-arwah yang terbunuh akan terus menuntut balas dendam sampai kebenaran terungkap. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat, Andi dan Dedi tahu bahwa ini adalah akhir yang tak bisa mereka hindari. Mereka harus menghadapi kegelapan yang telah mereka lepaskan, dan menghadapi pembalasan dari arwah-arwah yang telah menghilang. Bayangan gelap itu semakin mendekat. Setiap langkah yang diambil makhluk tersebut tampaknya mengguncang dunia Andi dan Dedi. Mereka merasakan udara di sekitar mereka semakin berat, seolah-olah dunia ini sedang runtuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tidak ada suara selain detak jantung mereka yang berpacu dengan waktu. Semakin cepat, semakin panik. Mata mereka terus mengikuti bayangan hitam yang bergerak di hadapan mereka.
Semakin jelas bentuknya yang besar dan mengerikan. Andi berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, namun rasanya seperti ada kekuatan yang membelenggu. Ia bisa merasakan hawa dingin yang datang dari bayangan itu, seperti es yang meresap hingga ke tulang. Matanya mencoba untuk fokus, berharap menemukan cara untuk melawan. Namun, setiap kali ia mencoba bergerak, rasa takut yang mencekam membuatnya tak mampu berbuat apa-apa. Dedi, yang berada di sampingnya, juga terdiam. Tubuhnya terasa kaku, dan meskipun ia ingin berteriak, kata-kata itu tidak keluar. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan makhluk itu semakin mendekat. Wajahnya penuh kebencian yang tidak bisa mereka pahami. Di matanya, Andi bisa melihat bayangan dari para korban yang telah mati, ratusan arwah yang tersiksa, terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. "Apakah ini takdir kita?" tanya Dedi. Suaranya hampir hilang, namun masih terdengar jelas di telinga Andi. Andi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap makhluk itu dengan mata yang penuh ketakutan. Sebuah suara yang sangat keras dan mengerikan tiba-tiba memecah kesunyian, memaksa mereka untuk terdiam dalam ketakutan. "Kalian yang telah membuka pintu ini. Kalian yang telah membebaskan kami." Suara itu bergema, menggetarkan seluruh tubuh mereka. "Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kami. Kalian akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang kami rasakan." Andi dan Dedi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa berdiri kaku di tempat, melihat makhluk itu bergerak semakin dekat. Wajahnya yang besar, hampir menghabiskan seluruh pandangan mereka, dipenuhi dengan wajah-wajah para korban yang telah mati di diskotik merah. Wajah yang penuh kebencian dan rasa sakit. Setiap arwah itu seolah menatap mereka dengan penuh penyesalan, seolah mengutuk mereka karena telah terlibat dalam tragedi ini. "Apa yang harus kami lakukan?" Andi akhirnya berbisik, matanya penuh ketakutan, namun juga penuh kebingungan. "Bagaimana cara kami menghentikan ini?" Dedi memejamkan matanya, berusaha mencari jalan keluar, berusaha merasakan jawaban yang mungkin tersembunyi di dalam dirinya. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara halus, penuh harapan, datang dari dalam dirinya. Suara itu seperti berasal dari tempat yang jauh, dari suatu dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. "Selesaikan yang telah dimulai," suara itu berkata. "Temukan kunci untuk membuka pintu itu, dan bebaskan kami." "Andi, suara itu datang dari dalam diri kita," ujar Dedi. Suaranya bergetar, namun matanya mulai berbinar, seolah menemukan secercah harapan. "Mungkin ini adalah satu-satunya cara kita bisa menghentikan semua ini." Andi menatap Dedi dengan kebingungan. Namun saat Dedi mengangkat tangan dan meraba simbol yang ada di dinding klub, Andi merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya. Sesuatu yang kuat dan mencekam, seperti kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia alami. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. "Ini simbolnya," kata Andi, sambil menunjukkan simbol yang tertulis di dinding, simbol yang sama dengan yang mereka temukan di buku ritual. Simbol ini, simbol tangan yang terbuka. Tapi ada lebih banyak dari itu. Ada sesuatu di sini yang bisa kita gunakan. Dedi meraih buku yang mereka temukan sebelumnya, membuka halaman yang penuh dengan simbol-simbol aneh, dan menemukan sebuah halaman yang tampaknya mengandung informasi tentang cara mengakhiri ritual tersebut. "Ini dia," ujar Dedi, matanya bersinar dengan semangat baru. "Kita harus menggunakan darah para korban untuk menyelesaikan ritual ini." Namun, Andi menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa maksudnya? Kita harus membunuh lebih banyak orang." Dedi menggelengkan kepala. "Tidak. Kita hanya perlu darah mereka. Dan kita harus menggunakan darah kita sendiri. Itu adalah cara untuk mengakhiri penderitaan mereka." Andi merasa hatinya berdebar kencang. Dia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu sangat mengerikan. Mereka harus mengorbankan diri mereka untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap dalam kegelapan ini. Tidak ada pilihan lain. Mereka berdua berdiri di tengah-tengah ruangan yang kini semakin gelap, dengan bayangan hitam yang terus bergerak mendekat, semakin cepat.
Mereka merasakan getaran yang mengalir melalui tubuh mereka, sebuah kekuatan yang menghubungkan mereka dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan arwah-arwah yang menginginkan balas dendam. Mereka menatap simbol di dinding sekali lagi, kemudian menatap satu sama lain. Mereka tahu bahwa untuk menghentikan semuanya, mereka harus mengorbankan diri mereka. Mereka harus memberikan darah mereka untuk menghentikan kebangkitan kegelapan yang telah dibangkitkan. Lakukan, Daddy. Kita tidak punya waktu lagi, kata Andy, suara penuh keteguhan meskipun masih dibayangi ketakutan. Daddy mengangguk, dan bersama-sama mereka memotong telapak tangan mereka dengan benda tajam yang mereka temukan di lantai. Darah mereka mengalir dengan cepat, memenuhi ruang yang sunyi itu, dan seiring dengan darah yang jatuh ke tanah, bayangan hitam itu semakin mendekat. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti, dan suara mengerikan itu bergema lebih keras. "Kalian pikir kalian bisa mengakhiri ini?" tanya makhluk itu. Suaranya penuh dengan kebencian yang tak terhingga. "Kalian hanya akan menjadi bagian dari kami." Namun, darah yang tumpah mulai membentuk pola yang aneh di lantai, sebuah simbol yang lebih besar dari simbol yang telah mereka temukan sebelumnya. Seketika, seluruh ruang itu mulai bergetar, dan cahaya terang menyelimuti mereka. Bayangan hitam itu mulai memudar, dan suara-suara arwah yang terdengar dalam kesakitan berubah menjadi bisikan yang lebih tenang. "Tidak!" makhluk itu berteriak. Namun suara itu semakin jauh, semakin lemah, sampai akhirnya lenyap. Andy dan Daddy terjatuh, kelelahan dan pingsan, tubuh mereka penuh dengan darah. Mereka tidak tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka bisa untuk menghentikan penderitaan yang telah berlangsung begitu lama. Dan saat mereka terlelap dalam kegelapan, mereka merasa ada kedamaian yang tiba-tiba datang, sebuah kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketika Andy membuka mata lagi, dunia di sekitarnya tampak sangat berbeda. Ruangan itu kini terang, dan diskotik merah yang pernah penuh dengan kegelapan kini terlihat kosong, namun penuh dengan ketenangan yang luar biasa. Di sudut ruangan, mereka melihat sosok-sosok yang tampak seperti manusia, namun wajah mereka terlihat damai, bebas dari penderitaan yang mereka alami selama ini. "Terima kasih." Suara halus terdengar di udara, dan Andy dan Daddy tahu bahwa itu adalah suara dari para arwah yang telah mereka bebaskan. Dengan perasaan lega, mereka berdiri, melihat keluar jendela, dan menyadari bahwa meskipun kegelapan itu telah berlalu, mereka tidak bisa melupakan tragedi yang terjadi di diskotik merah. Sebuah tragedi yang mengubah hidup mereka, tetapi juga membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang telah menderita begitu lama. Kegelapan itu akhirnya pergi, dan pembalasan arwah telah selesai. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.